ketika korban Mirna belum datang, Jessica tampak gelisah seperti yang terlihat di gambar CCTV. Karena sesuai percakapan dalam WA antara Jessica dengan korban Mirna. Nanti dengerin ya teman-teman, ini ada yang seru ya teman-teman. Jadi keyakinan hakim doang, jadi tidak dari pengakuan Jessica Kumala Wongso, kecuali Jessica Kumala Wongso ini mengaku ya, saya jika Mirna tidak datang, rencana saya itu akan berantakan, saya tidak akan bisa membunuh Mirna. NaCN tersebut dimasukkan ke dalam VIC dapat diketahui setelah minuman VIC telah siap tersaji di meja 54 oleh saksi Agus Triyono. Terdakwa juga sangat tahu dari mana diambilnya racun tersebut, apakah dari tas coklat atau dari kantong celananya atau dari tempat lain. Sebab setidaknya terdakwa sangat tahu bahwa ini kan tuduhan ini ya. Jadi rencana Jessica semakin berantakan, maksudnya siapa yang akan meminum kopi bersianida tersebut? Aduh, siapa yang akan meminum bahwa soal kopi sianida tersebut kan bingung ya. Ini kan tuduhan. VIC dapat diketahui setelah minuman VIC telah siap tersaji di meja 54 oleh saksi Agus Triyono. Terdakwa juga sangat tahu dari mana diambilnya racun tersebut, apakah dari tas coklat atau dari kantong celananya atau dari tempat lain. Dari mana racun diambilnya? Terdakwa sangat tahu bahwa sianida mudah terurai pada temperatur tinggi air panas, sehingga terdakwa melarutkan sianida ke dalam kopi. Lihat enggak susu kopi menurun yang melarutkan, lihat ada enggak yang melihat melarutkan? Campurnya dengan batu es. Kemudian Jessica juga pasti sudah memperhitungkan rentang waktu perjalanan Mirna ke lokasi kemungkinan mungkin gitu, jangan pasti. Ini dapat dilihat dari transkrip percakapan terakhir WA antara Jessica dengan Mirna dan percakapan antara Mirna dengan saksi Hani yang sedang menunggu di Starbucks. Menimbang bahwa mengingat sianida NaCN bisa didapatkan dengan mudah secara ilegal, sebagaimana keterangan ahli toksikologi Dr. Nur Samran guys Dr. Aimede Agus Gelgel dan Dr. Budiawan. Udah deh. Baik di guys, gitu aja ya guys ya. Di perkampungan nelayan yang dikenal sebagai potas, sehingga keberadaan natrium sianida dalam wujud serbuk atau garam dapat diperoleh di pasar gelap. Dengan adanya persesuaian bahwa untuk memperoleh racun sianida dalam bentuk padat atau serbuk adalah sangat mudah. Dagelan sumpah. Nah oke guys, ini pokoknya kalau teman-teman ya ini berkomentar mungkin ini dagelan ya guys, netizen dan warganet yang sangat cerdas di Republik ini dan yang berada di tanah Nusantara ini maupun yang berada di luar negeri. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat. Dan saya doakan kalian semuanya semakin cerdas dalam bidang apapun. Dan tentunya kali ini saya akan bahas lagi tentang berita-berita yang lagi viral dan berita yang sedang hangat-hangatnya di tahun-tahun politik ini. Dan saya kali ini akan bahas tentang kasus Jessica Kumala Wongso kembali. Saya tidak akan redam dan tidak akan surut, tidak akan padam, terus berkobar untuk menyuarakan keadilan buat Jessica Kumala Wongso. Saya rasa keadilan ini bukan hanya untuk Jessica Kumala Wongso. Jikalau terjadi tidak adanya keadilan buat seseorang, kita harus menyuarakan ya, karena ini ada anak manusia misalkan yang tidak bersalah atau mungkin mengalami kejanggalan atau keganjilan-keganjilan di saat persidangan atau vonisnya yang tidak sesuai, kita wajib menyuarakan. Karena kasihan jikalau anak manusia ini harus menderita dan dia harus mengalami misalkan seperti harus dipenjara atau divonis dengan hukuman yang tidak seharusnya ia mendapatkan. Ya, jikalau ada kesalahan dari majelis hakim misalkan memvonis seseorang, akan tetapi dia harus menjalani hukumannya dengan vonis yang salah. Kita harus bisa membenarkan. Dan mudah-mudahan kritikan masyarakat, jikalau penegak hukum di Indonesia ini, di negeri ini, dikritik sama masyarakat, mudah-mudahan bisa mendengar. Nah, jikalau kita berbicara tentang tidak adanya keadilan, pastinya saya tetap akan bahas kasus Jessica Kumala Wongso. Karena yang lagi dibahas beberapa bulan ini yaitu kasus Jessica Kumala Wongso. Akan tetapi banyak sekali ya yang dulunya membahas tentang kasus Jessica Kumala Wongso ini mulai tenggelam dan mulai redam. Nah, saya tetap akan menyuarakannya. Karena apa? Biar tidak redam dan di algoritma YouTube ini tetap ada. Ya, biar ada di algoritma YouTube ini yang terbaru-terbaru ini tentang kasus Jessica Kumala Wongso. Nah, kali ini teman-teman, saya akan bahas Jessica Kumala Wongso saat divonis dan dibacakan ya. Dibacakan oleh majelis hakim. Ya, ini membacakan sebuah putusan kayaknya ya. Kalau saya nggak salah, tolong koreksi ya teman-teman ya. Kita tonton baik-baik dan kita sama-sama komentari ya dari pembacaan putusan atau pembacaan vonis ini ya. Karena kenapa kita harus mengomentari? Jikalau ada kejanggalan, ada keganjilan di kasus Jessica Kumala Wongso ini, apa yang didapatkan Jessica Kumala Wongso ini harus mendekam di penjara itu selama 8 tahun. Kita wajib mengomentari ya, yang dulu sangat meyakinkan saat divonis ya, saat dibacakan putusan ini meyakinkan. Kita wajib ya berkomentar, apakah putusan ini sudah benar atau belum ya menurut masyarakat. Jikalau
ada keganjilan jika ada rekayasa, menurut Bang Resmond Sianipar ada rekayasa. Akan tetapi sebuah putusan atau sebuah yang sekarang ini lagi dibaca ini ya, di video ini nanti, ya apakah sudah benar? Apakah sudah pantas untuk Jessica Kumala Wongso jikalau dibacakan putusan seperti itu? Kita tonton videonya, teman-teman ya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, akhirnya majelis hakim mempertimbangkan siapakah sesungguhnya yang paling dominan memasukkan sesuatu zat kimia beracun ke dalam minuman VIC tersebut. Jika pertanyaan ini sudah terjawab nanti, apakah dengan dasar fakta-fakta tersebut di atas sudah dapat disimpulkan bahwa unsur perencanaan telah terbukti? Menimbang bahwa untuk memastikan siapa yang sebenarnya yang lebih dominan memasukkan zat kimia atau racun sianida NaCN ke dalam minuman VIC korban Mirna, majelis hakim berpendapat berdasarkan logika sederhana, yakni dengan mengelompokkan 3 kelompok, yakni antara pihak penyaji dari Cafe Olivier, pihak penyidik Polri yang menangani barang bukti, dan pihak pemesan yakni terdakwa Jessica Kumala Wongso. Antara kelompok ini sama-sama berpeluang memasukkan NaCN sianida ke dalam gelas VIC. Akan tetapi karena antara kelompok ini berpeluang memasukkan sianida atau NaCN ke dalam gelas. Akan tetapi tetap Jessica Kumala Wongso, karena memang dari awalnya juga memang sudah Jessica Kumala Wongso lah yang dibidik, ya. Dan jikalau majelis hakim ini arif dan bijaksana, seharusnya menimbang semuanya. Itu kan pembacaannya kan menimbang, harusnya ditimbang juga apapun yang ucapkan atau apapun yang disampaikan ke majelis hakim dari ahlinya kubu Jessica Kumala Wongso. Jadi kalau saya menilai, ini pandangan saya ya, nggak tahu, ini dari sisi pandang saya ya, nggak tahu kalau buat teman-teman netizen semuanya. Kalau saya ya menilai bahwa majelis hakim ini tetap ya pertimbangannya atau bacaan putusannya ini tetap mengambil dari ahli dari jaksa penuntut umum ya, gitu. Akan tetapi tidak tahu kalau masyarakat dan netizen yang cerdas ya menilainya bagaimana. Mari silahkan komentar ya. ada pembatas antara kelompok 1, kelompok 2 dan 3. Dibatasi saat penuangan air panas pakai teko ke dalam gelas. Logikanya, jika NaCN dimasukkan oleh saya nanti akan jawab dengan logika awal, ya. Maka selain bentuk susu dan batu es tersebut telah berubah dan dari standar kopi, sementara menurut tayangan CCTV tampak di gelas itu susu dan batu es sangat bening tanpa nampak suatu noda. Dan jika kalau menurut CCTV, ini majelis hakim kan bilang menurut di CCTV nampak bening ya tadi ya, kalau nggak salah ya. Kalau saya sih tidak bisa melihat waktu, karena saya juga menonton di persidangan ya, waktu menunjukkan sebuah CCTV ini boro-boro saya melihat bening, karena saya melihat CCTV ini kabur, buram, dan CCTV ini benar-benar sudah kabur gitu ya. Jadi saya tidak bisa melihat gitu, tapi majelis hakim bisa lihat ya, itu terserah ya penilaian majelis hakim ya. Akan tetapi saya tetap masih ya sesuai sama apa yang dikatakan Bang Resmond Sianipar bahwa diduga ada rekayasa itu. Jadi CCTV itu buat rujukan majelis hakim itu menurut saya ya bingung kalau saya mengikutin apa kata majelis hakim terus rakyat seperti saya ini orang bodoh terus harus mengikuti majelis hakim ya, padahal kalau dibilang CCTV ini direkayasa oleh Bang Resmond Sianipar bilang direkayasa, terus saya harus mengikuti apa kata majelis hakim bahwa tadi di CCTV itu terlihat minuman tampak bening atau apa gitu. Saya tidak bisa mengikuti jikalau CCTV direkayasa gitu ya. Mari kita tonton lagi ya. sudah dimasukkan terlebih dahulu NaCN sianida di dalam gelas, pasti pada saat penuangan air panas dari teko oleh Runner Agustriono di meja 54 di hadapan Jessica akan menguap dan tercium bau seperti bitter almond atau almond pahit yang begitu menyengat, dan pastilah pengunjung Cafe Olivier termasuk Jessica dan Agustriono akan kolaps. Sementara ketika Agustriono menuangkan kopi tersebut di depan Jessica, justru Jessica sempat mengatakan bau kopinya harum dan strong banget. Selain itu, jika pihak Cafe saya juga gitu dong. Kalau saya nih misalkan ada bau yang harum, misalkan saya lagi beli sesuatu nih, misalkan saya beli bakso terus baunya harum, pasti saya bilang, "Bang, baunya harum banget, Bang." Bagus. Kan itu belum kejadian apa-apa. Wajar dong kita bilang bagus, harum banget ini. Baksonya ini seger banget nih baunya. Bisa jadi saya bisa seperti itu ya. Jadi aduh. Olivier yang menambahkan racun sianida ke dalam VIC, maka secara logika sisa barang bukti tersebut akan segera dibuang dan tidak akan disimpan menunggu penyidik Polri datang untuk mengambil sisa kopi tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan peranan kelompok 2 penyidik Polri. Apakah dimungkinkan turut serta melakukan rekayasa
menambahkan bahan beracun natrium cyanida ke dalam gelas VIC pada saat mereka menangani barang bukti tersebut? Dari fakta yang ada, meliputi kesaksian saksi Hani, Devi, dan pegawai Cafe Olivier lainnya yang sempat mencicipi dan mencium bau minum VIC yang diminum oleh korban serta melihat adanya perubahan bau dan warna atau bau dan warna tidak normal, serta kondisi korban yang merasakan ketidaknyamanan dalam rasa perih pada mulutnya segera setelah korban minum VIC tersebut. Korban Mirna langsung mengibas-ibas tangannya ke mulut. Hal ini disaksikan oleh beberapa orang saksi, termasuk terdakwa Jessica, serta terekam di dalam barang bukti rekaman CCTV. Fakta tersebut menunjukkan bahwa racun cyanida sudah berada di dalam minuman kopi pada fakta tersebut sudah ada racun di minuman kopi. Ini saya mau putar lagi ya teman-teman. Ini ya. Segera setelah korban minum VIC tersebut, korban Mirna langsung mengibas-ibas tangannya ke mulut. Hal ini disaksikan oleh beberapa orang saksi, termasuk terdakwa Jessica, serta terekam di dalam barang bukti rekaman CCTV. Fakta tersebut menunjukkan bahwa racun cyanida sudah berada di dalam minuman. Fakta tersebut sudah terlihat di CCTV bahwa terekam ya, itu sudah berada racun tersebut ya. Ini saya benar-benar saya ulang-ulang terus teman-teman ya. Ini fakta tersebut padahal ibas-ibas tangannya ke mulut. Kita ulang lagi. Hal ini disaksikan oleh beberapa orang saksi. Hal ini disaksikan termasuk oleh terdakwa Jessica, serta terekam di dalam barang bukti rekaman CCTV. Fakta tersebut menunjukkan bahwa racun cyanida sudah berada di dalam minuman kopi pada saat keracunan korban terjadi. Cyanida tersebut sudah berada di gelas minuman kopi itu terekam di CCTV dan terlihat dari CCTV. Ini Bang Rismon Sianipar nih yang harus bisa membantahnya dan bisa menjelaskan ini ya, karena bingung sekarang ini Bang Rismon Sianipar di videonya ini banyak sekali loh bikin video ya, bikin kontennya itu bahwa CCTV ini direkayasa. Terus kalau hakim sudah mengatakan seperti itu, coba deh teman-teman lihat ya di channel Bali G Academy ya, 30 barang bukti CCTV yang direkayasa itu sudah sampai linknya ya, itu ditaruh di deskripsi ini barang bukti yang direkayasa. Dan Bang Rismon Sianipar juga siap untuk dipenjara jikalau itu salah ya. Ini ya benar-benar saya dari tadi ya saya putar-putar, saya bolak-balik ini saya teman-teman komentar ya, karena apa? Saya dari persidangan dulu ya, saya itu nonton tahun 2016 tuh saya nggak pernah kelewat nonton sidang Jessica Kumala Wongso ini. Saya tidak pernah di persidangan itu nonton, walaupun di televisi ini kan jelas ya teman-teman ya. Tidak pernah melihat ya bahwa tidak ada yang bisa membuktikan bahwa racun itu sudah ada di dalam gelasnya itu ya. Waktu di persidangan di CCTV itu tidak ada yang bisa membuktikan gitu. Sampai detik ini pun juga belum bisa. Gitu loh. Jauh sebelum pihak penyidik Polri menangani barang bukti sisa minuman VIC yang diminum korban. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kelompok 3 pihak pemesan, yakni terdakwa Jessica, dimungkinkan memasukkan natrium cyanida ke dalam gelas VIC. Berdasarkan fakta di persidangan, Jessica lah satu-satunya pihak yang menguasai lebih lama. Iya, memang. Karena memang Jessica yang pesan. Ya, yang lebih lama menguasai minuman VIC sejak diletakkan di meja 54 hingga datang tamunya korban Mirna dan Hani sekitar 51 menit. Terdakwa sangat mengetahui apapun yang terjadi di gelas tersebut karena dialah selaku pemesan minuman tersebut, sehingga Jessica sangat mengetahui siapa yang menggeser-geser gelas kopi dari ujung meja tempat Jessica pertama duduk hingga ke tengah meja di mana nantinya tempat korban Mirna duduk. Itu sebabnya ketika korban Mirna belum datang, Jessica tampak gelisah seperti yang terlihat di gambar CCTV. Karena sesuai percakapan dalam WA antara Jessica dengan korban Mirna. Nanti dengerin ya teman-teman, ini ada yang seru ya teman-teman. Nanti kayaknya di akhir-akhir video ini ya teman-teman ya. Nanti saya komentarin. Teman-teman juga ikut komentar ya. 429 UIB yang menyatakan Mirna sudah datang atau belum. Ternyata dalam rentang waktu tersebut korban Mirna belum menjawabnya. Bahwa setelah pukul 5.02 UIB, korban Mirna menjawab, "Girls, gue udah datang. Udah sampai." Kegelisahan terdakwa selama 33 menit dapat diterima akal sehat karena apabila korban terlambat datang, maka perbuatan Jessica ini akan diketahui oleh teman-teman Jessica yang lain seperti Vera, karena pukul 18 WIB ada rencana pertemuan reunian di tempat yang sama. Bayangkan saja apabila Mirna tidak jadi datang atau datangnya bersamaan dengan teman-teman yang lain seperti saksi Vera akan datang pukul 18 lebih sesuai dalam percakapan WA-nya. Pastilah rencana Jessica semakin berantakan, maksudnya siapa yang akan meminum kopi bersianida tersebut.
Menimbang bahwa soal kapan cyanida Ini loh teman-teman yang saya komentarin ini ya. Jikalau ya, ini jadi rencana Jessica ini akan berantakan jikalau ya. Mungkin jikalau tidak diminum sama Mirna gitu ya. Jikalau tidak Mirna tidak meminum itu tidak pasti akan berantakan gitu. Ini kan suatu tuduhan gitu ya. Bukan dari barang buktinya gitu, bukan dari pengakuan Jessica Kumala Wongso. Jikalau Mirna tidak datang, saya rencananya akan berantakan. Jikalau Mirna tidak minum, ya rencananya akan berantakan. Ini kan jadi keyakinan hakim doang. Jadi tidak dari pengakuan Jessica Kumala Wongso, kecuali Jessica Kumala Wongso ini mengaku ya, iya saya jikalau Mirna tidak datang, rencana saya itu akan berantakan. Saya tidak akan bisa membunuh Mirna. Nah itu baru. Ini kan suatu tuduhan hakim kalau kayak gitu ya kan. Aduh, ini yang benar-benar ketawa ini saya teman-teman ya. NaCN tersebut dimasukkan ke dalam VIC dapat diketahui setelah minuman VIC telah siap tersaji di meja 54 oleh saksi Agus Triyono. Terdakwa juga sangat tahu dari mana diambilnya racun tersebut, apakah dari tas coklat atau dari kantong celananya atau dari tempat lain. Sebab setidaknya terdakwa sangat tahu bahwa ini kan tuduhan ini ya. Jadi terdakwa juga sangat tahu itu dari mana racun itu diambil gitu. Ini benar-benar saya ulang-ulang terus loh teman-teman ya. Ini saya nonton video ini tuh benar-benar saya ulang-ulang terus ya. Cifera akan datang pukul 18 lebih. Sesuai dalam percakapan WA-nya, pastilah rencana Jessica semakin berantakan. Maksudnya siapa yang akan meminum kopi bersianida tersebut? Aduh, siapa yang akan meminum bahwa soal kapan kopi sianida tersebut kan bingung ya. Ini kan tuduhan. VIC dapat diketahui setelah minuman VIC telah siap tersaji di meja 54 oleh saksi Agus Triyono. Terdakwa juga sangat tahu dari mana diambilnya racun tersebut, apakah dari tas coklat atau dari kantong celananya atau dari tempat lain. Dari mana racun diambilnya? Terdakwa sangat tahu bahwa sianida mudah terurai ini kan pada tuduhan. temperatur tinggi air panas sehingga terdakwa melarutkan sianida ke dalam kopi. Lihat enggak susu kopi menurun yang melarutkan, lihat ada enggak yang melihat melarutkan? Campurnya dengan batu es. Kemudian Jessica juga pasti sudah memperhitungkan rentang waktu perjalanan Mirna ke lokasi kemungkinan mungkin gitu, jangan pasti. Dapat dilihat dari transkrip percakapan terakhir WA antara Jessica dengan Mirna dan percakapan antara Mirna dengan saksi Hani yang sedang menunggu di Starbucks. Menimbang bahwa mengingat cyanida NaCN bisa didapatkan dengan mudah secara ilegal, sebagaimana keterangan ahli toksikologi Dr. Nur Samran Aduh, guys. Dr. Aimede Agus Gelgel dan Dr. Budiawan. Udah deh. Baik di udah deh guys, gitu aja ya guys ya. Di perkampungan nelayan yang dikenal sebagai potas, sehingga keberadaan natrium cyanida dalam wujud serbuk atau garam dapat diperoleh di pasar gelap. Dengan adanya persesuaian bahwa untuk memperoleh racun cyanida dalam bentuk padat atau serbuk adalah sangat mudah. Dagelan. Nah oke guys, ini pokoknya kalau teman-teman ya ini berkomentar mungkin ini dagelan ya guys ya. Jadi hal-hal yang seperti ini saya tidak akan bisa berkomentar yang benar-benar ini deh guys ya. Jadi oke deh guys, sampai ketemu di video saya selanjutnya.